Hey yo, what's up? Saya Onel Victor, Pinka Mambo dengan anaknya. Pasti kalian sudah tahu masalahnya seperti apa. Dari masalahnya anaknya Pinkan bersama Pinkan, kita belajar bahwa sebagai orang tua harusnya membangun komunikasi yang baik. Sebagai orang tua harusnya membangun hubungan secara emosional dengan anak. Harusnya orang tua bisa lebih peduli terhadap keluhan-keluhan anak-anaknya. Terkadang orang tua selalu merasa egois dan hingga pada akhirnya tidak mau mendengarkan keluhan anaknya. Anak-anak bisa menjadi bersikap brutal dan dia bisa mengalami gangguan kesehatan mental karena orang tuanya kurang respect terhadap dirinya. Orang tuanya kurang peduli terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya apa yang dia keluhkan, apa yang dia ingin ceritakan kepada orang tuanya tidak pernah mau gubris. Gunanya kita membangun hubungan secara emosional dengan anak agar anak tersebut bisa lebih nyaman berkomunikasi sama kita, agar anak tersebut bisa menyampaikan sesuatu dengan leluasa pada kita. Karena ketika orang tua sudah membangun hubungan secara emosional yang baik dengan anaknya, maka anaknya tidak menaruh jarak kepada orang tuanya dan dia akan terbuka seutuhnya kepada orang tuanya. Itu pentingnya harus bisa lebih respect lagi untuk mendengarkan keluhan anak-anaknya. Orang tua harus bisa lebih peduli terhadap apa yang diceritakan oleh anaknya. Ketika anaknya mengalami masalah, orang tua harus sigap, orang tua harus cepat menangani kasusnya. Jangan menganggap kasusnya itu adalah hal yang enteng. Ketika sudah terjadi hal yang besar di dalamnya, maka harus ketika terjadi masalah yang besar terhadap anaknya, maka harus ditangani dengan cepat. Sebagai orang tua, kita jangan terlalu cuek terhadap masalahnya anak tanpa. Sebagai orang tua, ketika mendengarkan keluhan dari anaknya harus lebih sigap lagi, harus dengan cepat untuk menangani kasusnya anaknya, harus dengan cepat menangani apa yang dikeluhkan oleh anaknya. Ketika kita sebagai orang tua selalu menganggap enteng keluhan dari anak-anak, maka anak-anak itu akan malas membangun komunikasi secara emosional di orang tuanya, karena orang tuanya nggak bisa diajak komunikasi. Hingga pada akhirnya dia mencari teman di luar untuk ngobrol, untuk curhat dengan temannya di luar. Dia lebih memilih curhat kepada teman-temannya daripada orang tuanya, karena orang tuanya sendiri nggak bisa memberikan kenyamanan terhadap dirinya. Orang tuanya selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dan juga terkadang kan orang tua kalau udah memiliki pasangan, mereka sampai lupa anak kandungnya sendiri. Terkadang banyak entah itu laki-laki entah itu perempuan, ketika mereka memiliki pasangan, mereka lebih pentingkan pasangannya daripada masalahnya anak, daripada mementingkan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Mereka hanya sibuk untuk memikirkan dunia mereka sendiri dengan pasangannya. Mereka tidak pikir bahwa sebenarnya anak-anak itu butuh. Mereka tidak pikir bahwa sesungguhnya anak-anak itu butuh kepedulian dari orang tuanya, entah itu dari segi materi, entah itu dari segi emosional, entah itu dari segi perilaku, waktu, kasih sayang yang anak itu harapkan dari orang tuanya. Tapi sebagai orang tua, kalau kita tidak bisa memberikan itu kepada anak, maka kita akan ternilai tidak baik sebagai orang tua. Maka daripada itu, intinya kalau kita mau menikah, sebelum menikah harus belajar dulu tentang ilmu-ilmu pernikahan itu seperti apa, membangun komunikasi secara emosional, membangun hubungan secara emosional dengan anak itu seperti apa, harus pelajari dulu. Kalau udah mengerti dan paham tentang pernikahan, maka kamu mulai untuk memutuskan untuk menikah. Jangan menganggap bahwa masalah anak-anak itu adalah sesuatu yang enteng. Dan kebanyakan orang tua selalu menganggap bahwa mereka memiliki power dari segi ekonomi, materi, hingga padanya mereka ingin mengontrol anaknya. Mereka menginginkan anaknya tuh menjadi seperti yang tanpa mereka memikirkan bahwa anaknya sebenarnya menginginkan yang lain, bahwa anaknya menginginkan sesuatu yang
berbeda dengan keinginannya orang tuanya. Sesungguhnya yang dilupakan oleh orang tua selalu melupakan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Orang tua selalu menginginkan bahwa anak-anaknya harus menjadi seperti yang orang tua itu mau. Karena orang tua selalu menganggap bahwa mereka memiliki power dari segi ekonomi. Hingga pada akhirnya mereka selalu menindas anaknya, selalu mengontrol anaknya. Mereka tidak menghargai anaknya. Mereka selalu menganggap bahwa anak-anaknya harus bisa menjadi seperti yang orang tuanya itu mau. Tapi mereka tidak pernah bertanya kepada anak-anaknya sebenarnya anaknya itu butuh apa dari orang tuanya. Itu orang tua yang egois, yang tidak pernah mau bertanya kepada anak-anak sesungguhnya anak-anaknya ini butuhnya apa. Orang tua selalu mengambil keputusan sesuai dengan pemikiran orang tua tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan Victor, thanks berat semuanya.